Kembali di Breaking News, pemirsa, dan kita akan langsung melihat bagaimana situasi terkini dari gedung KPK Jakarta bersama rekan kami Amrina Rida di sana. Selamat malam. Amrina, bagaimana situasi saat ini di gedung KPK? Saat ini kami melaporkan langsung dari area luar Gedung Merah Putih KPK, di mana kalau misalnya kami gambarkan sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini sangat dipenuhi oleh relawan pendukung dari Hasto Kristianto yang melakukan aksi untuk mendukung Hasto dalam pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Tadi masanya cukup banyak, ada sekitar 100 orang yang ada di sini, namun mereka sudah membubarkan diri sekira pada pukul 7 malam tadi karena sudah lebih dari 9 jam mereka tadi memenuhi area luar Gedung Merah Putih KPK untuk mendukung Hasto Kristianto yang menjalani pemeriksaan pada hari ini. Dan juga pemeriksaan hari ini pada akhirnya berakhir dengan Hasto Kristianto resmi ditahan oleh KPK. Tadi hal ini disampaikan oleh KPK secara resmi dalam press conference yang dilaksanakan sekira pada pukul 6 petang. Dan dalam press conference yang disampaikan oleh KPK, tadi KPK meyakini bahwa Hasto Kristianto berperan dan dengan sengaja mencegah, merintangi, dan juga menghalang-halangi adanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap ataupun juga berkaitan dengan kasus yang melibatkan Harun Masiku. Bagaimana kita ketahui bahwa Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap untuk kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Terdapat poin-poin yang secara rinci tadi disampaikan oleh KPK dalam press conference, diantaranya adalah pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, yang mana dalam operasi tangkap tangan tersebut menangkap ataupun juga melibatkan pihak-pihak lain. Hasto Kristianto diyakini memerintahkan Nur Hasan yang merupakan penjaga di Rumah Aspirasi yang merupakan kantor dari Hasto Kristianto untuk menelepon Harun Masiku, di mana dalam telepon yang dilaksanakan tersebut Hasto Kristianto ini dipercaya ataupun juga diyakini oleh KPK untuk memerintahkan Harun Masiku merendam ponselnya ke dalam air, yang mana dalam ponsel tersebut berisi substansi-substansi yang penting berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK. Lalu juga Hasto Kristianto tadi diyakini oleh KPK memerintahkan Harun Masiku untuk melarikan diri usai Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka, yang mana pada akhirnya menyebabkan Harun Masiku pada saat ini masih berstatus buronan dan lokasinya masih belum ditemukan hingga kini. Lalu poin yang lain adalah pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristianto ini disampaikan bahwa menelepon Kusnadi yang merupakan bawahannya untuk merendam ponsel dari Kusnadi ke dalam air, yang mana dalam ponsel Kusnadi itu berisi substansi-substansi yang berkaitan dengan pencarian KPK terkait dengan Harun Masiku yang melarikan diri. Hal ini diyakini oleh KPK membuat KPK kesulitan menemukan posisi ataupun juga lokasi dari Harun Masiku. Lalu juga dari pihak KPK percaya ataupun juga meyakini bahwa Hasto Kristianto mengumpulkan pihak-pihak lain yang sedang diperiksa ataupun juga dimintai keterangan oleh KPK dan meminta pihak-pihak ini untuk tidak memberikan pernyataan ataupun juga menceritakan hal yang sebenarnya terkait dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Dari pihak KPK tadi juga menyampaikan bahwa sebelum pada akhirnya Hasto Kristianto ditahan pada hari ini telah memeriksa sekiranya ada 53 orang saksi dan juga 6 orang ahli. Lalu juga terdapat upaya-upaya lain dari KPK, diantaranya adalah melakukan penggeledahan yang dilakukan di 2 rumah Hasto Kristianto yang ada di Bekasi dan juga Kebagusan, yang mana dalam penggeledahan tersebut terdapat sejumlah barang-barang bukti yang pada akhirnya disita dan diamankan oleh KPK, diantaranya adalah dokumen-dokumen, lalu juga flash disk dan juga mobil Innova. Dan hari ini artinya resmi Hasto Kristianto ditahan oleh KPK untuk 20 hari mendatang hingga nanti pada tanggal 11 Maret 2025, di mana Hasto Kristianto ditahan di rumah tahanan negara kelas 1 yang lokasinya ada di Jakarta Timur. Dan tadi pun kami juga sempat berbincang ataupun juga menerima tanggapan dari
penasihat hukum Hasto Kristianto yakni Magdir Ismail terkait dengan penahanan ini, di mana Magdir Ismail meyakini bahwa penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto ini tidak beralasan dan tidak ada alasannya sama sekali. Ia menyatakan bahwa dari Magdir Ismail menyatakan bahwa Hasto Kristianto tidak mungkin melarikan diri sehingga tidak perlu ditahan, dan juga sebenarnya dari Magdir Ismail tadi menyampaikan dari pihak Hasto Kristianto ini sebenarnya sudah mengajukan penangguhan penahanan oleh terhadap Hasto Kristianto kepada KPK, namun memang tidak diterima. Dan tadi juga disampaikan bahwa meskipun sekarang Hasto Kristianto sudah ditahan oleh KPK, namun dari Magdir Ismail selaku penasihat hukum dari Hasto Kristianto masih akan terus mengajukan penangguhan penahanan. Kita nantikan bersama bagaimana keberlanjutan dari kasus ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pengacara Hasto Kristianto, Magdir Ismail, menyebut pihaknya akan melakukan perlawanan secara hukum terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan. Sementara politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu menyebut penahanan Hasto bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Sudah cukup tua, nggak semuda dulu lagi. Kita dengar penjelasan dari Pak Magdir, kuasa hukum yang mendampingi dalam pemeriksaan di dalam. Kita ada kesempatan ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran Bapak-Bapak dan Ibu menunggu sampai pukul 6:30, hampir 7 dari pagi. Saya perlu sampaikan bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan waktu 20 hari. Alasan penahanan mereka katakan sesuai dengan ketentuan pidana negara. Maka tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat secara substansial, alasan penahanan yang disebut oleh kitab undang-undang acara pidana itu tidak cukup untuk melakukan penahanan. Karena tidak mungkin Mas Hasto akan melakukan itu. Tidak mungkin Mas Hasto akan mengulangi perbuatan. Dan juga tidak mungkin Mas Hasto itu akan menghilangkan barang bukti. Kenapa? Barang bukti itu semua sudah disita oleh KPK. Pengulangan perbuatan itu tidak mungkin karena tidak ada lagi pemilihan legislatif, anggota legislatif, semua sudah selesai. Dan ketiga, tidak mungkin juga dia memulaikan diri, karena itu mudah orang mengenal Mas Hasto. Saya kira semua kita bisa tahu dengan mudah dan jauh melihat siapa itu Hasto. Karena itu, kalau kita mau jujur melihat persoalan ini secara hukum, tidak ada alasan untuk melakukan penahanan. Demikian, ya, kami ingin sampaikan kepada saudara-saudara, ini bukan akhir. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi saudara-saudara, apa yang hendak saya sampaikan adalah bahwa perlawanan secara hukum tetap akan kita lakukan. Meskipun tentu saja, ya, kami berharap saudara-saudara tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan dianggap sebagai bentuk peronggongan terhadap negara. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa, dan dipecat oleh Mas Hasto bersama partai, bersama pimpinan partai. Itu lawan kita. Terhadap KPK, mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugasnya secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, ya,
Yang kita perlukan adalah kepastian hukum. Sebab dengan kepastian hukum itulah kita bisa mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kita tidak mau hukum digunakan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu. Apalagi kalau digunakan untuk menzalimi orang-orang yang dianggap melakukan perlawanan terhadap kepentingan orang tertentu. Jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan satu pesan dari Ibu bahwa kita tidak akan berhenti melakukan perlawanan terhadap keadaan formal. Kita tidak akan surut, kita tidak akan kendor ya, di dalam melakukan perlawanan. Tetapi sekali lagi yang kami harapkan, saudara-saudara tidak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan oleh orang-orang tertentu sebagai tindakan anarkis. Karena itu akan merugikan kita semua. Pesannya Ibu kepada kita, hukum formal tidak boleh melakukan tindakan. Kami tidak bisa menghalangi kami pada perjuangan meminta hak politik sehingga sebagai warga negara yang dilindungi hukum. Jadi pesan ini jelas, kita tidak ingin. Pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.